Selamat siang. Saat ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Cornelia Desiana Matani, Sarjana Ekonomi Master Management Accounting. Saya biasanya dipanggil di kampus dengan panggilan Ibu Kori. Kemudian saya background studinya adalah S1 di jurusan akuntansi di Universitas Cendrawasih. Saya adalah alumni di tempat saya bekerja saat ini. Saya mulai masuk dan bergabung di tahun 2006 sebagai mahasiswa S1 dan saya menyelesaikan studi saya di tahun 2010. Setelah saya menyelesaikan studi saya kemudian bekerja sebagai asisten pengajar di jurusan akuntansi juga di program studi S1 akuntansi untuk mata kuliah praktikum seperti pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi keuangan lanjutan. Setelah tahun 2010, saya bekerja sampai dengan di tahun 2011. Kemudian saya mendapatkan kesempatan bantuan pemerintah untuk mengambil program bahasa Inggris pengayaan di Bali selama 6 bulan untuk persiapan melamar beasiswa. Setelah saya selesai sekolah di Bali atau kursus di Bali untuk bahasa Inggris, saya kemudian memperoleh skor IELTS yang diperlukan untuk melamar beasiswa. Di tahun 2012, saya kembali ke kampus, kemudian kembali untuk mengajar sebagai dosen kontrak dan juga sambil apply atau melamar beasiswa yang ada. Saya mencoba melamar beasiswa di Australia dan New Zealand dan puji Tuhan saya dapat diterima untuk beasiswa New Zealand yang bernama New Zealand ASEAN Scholarship. Saya mendapatkan beasiswa ini di tahun 2012. Lalu saya berangkat sekolah di S2 saya, yaitu program akuntansi manajemen sektor publik di Massey University New Zealand di tahun 2013. Kemudian saya menyelesaikan studi saya di tahun 2015. Setelah menyelesaikan studi, saya kemudian kembali ke Papua dan kembali ke kampus untuk mengajar menjadi dosen kontrak dari tahun 2015 sampai dengan di tahun 2017. Di tahun 2017 saya kemudian mengikuti seleksi untuk penerimaan dosen CPNS di Kemendikti dan puji Tuhan saya dapat masuk sebagai CPNS di tahun 2017 dan diangkat menjadi PNS di tahun 2018 sebagai dosen tetap di jurusan akuntansi Universitas Cendrawasih. Saat ini saya juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat di LSM lokal yang bernama Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas Papua atau LEKAT sebagai manajer keuangan dan administrasi. Saya juga terlibat dalam penelitian sebagai anggota peneliti di pusat studi yang dimiliki oleh UNCEN dengan nama Pusat Kajian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Daerah. Kemudian selama saya mengajar, ada berbagai mata kuliah yang memang saya ampu selama menjadi dosen kontrak, asisten dosen, maupun menjadi dosen tetap. Untuk mata kuliah yang saya tampilkan untuk unsur pengajaran kali ini, yaitu mata kuliah yang menjadi salah satu passion saya, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik, yang saya ampu bersama-sama dengan tim teaching yang lain, seperti dalam tampilan di dalam portal Siakat kami. Di sini saya ampu untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Untuk mata kuliah ini saya tidak hanya mengajar di jurusan akuntansi, tetapi saya juga diminta untuk mengajar di fakultas lain, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Cendrawasih. Baik, mungkin itu untuk jadwal kuliah saat ini yang akan saya tampilkan terkait dengan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Untuk rencana pembelajaran semester seperti dalam tampilan ini, bahwa pembagian untuk CPL yang disampaikan untuk mata kuliah ini dapat terlihat seperti di dalam slide ini untuk sikap 1 dan sikap 2 dan juga untuk kemampuan umum 1, kemampuan umum 2 dan keahlian khusus yang ke-10 dan pengetahuan yang ke-9 dari kurikulum untuk pencapaian profil lulusan dari S1 akuntansi.
Untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ini sendiri berbobot 3 SKS, yaitu sebanyak 150 menit, dan ini diampu oleh tim teaching dengan kode mata kuliah AKT 4345. Lalu untuk CPMK yang ada untuk mata kuliah ini ada sebanyak 6, yaitu CPMK 1 menguasai karakteristik dan lingkungan sektor publik, CPMK yang kedua mampu menganalisa akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Lalu CPMK yang ketiga mampu memahami akuntansi keuangan di sektor publik. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami auditing di sektor publik. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi sektor publik. Dan CPMK yang keenam yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan peran dari akuntansi sektor publik pada organisasi ataupun lembaga-lembaga di sektor publik. Dari CPMK yang ada, kemudian untuk mata kuliah ini diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang menjawab apa yang ada di dalam CPMK 1 sampai dengan ke-6. Lalu untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep akuntansi di sektor publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah dan juga menjelaskan, juga mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pemahaman mahasiswa atas akuntansi sektor publik. Lalu untuk pokok bahasan mata kuliah akuntansi sektor publik ini ada 12, yaitu yang pertama untuk pengetahuan karakteristik dan lingkungan sektor publik. Kemudian yang kedua untuk pengetahuan akuntansi manajemen sektor publik. Yang ketiga untuk pengetahuan sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Lalu yang keempat pengetahuan tentang penganggaran di sektor publik. Lalu yang kelima pengetahuan jenis-jenis anggaran di sektor publik. Lalu yang keenam pengetahuan analisis investasi publik. Lalu yang ketujuh pengetahuan penentuan harga pelayanan publik. Lalu yang kedelapan pengetahuan kinerja sektor publik. Lalu yang kesembilan pengetahuan teknik akuntansi sektor publik. Yang ke-10 pengetahuan mengenai laporan keuangan di sektor publik. Lalu yang ke-11 pengetahuan laporan keuangan di sektor publik dan menguasai konsep akuntansi di sektor publik secara komprehensif. Baik, untuk referensi dari mata kuliah ini ada beberapa, yaitu yang pertama buku akuntansi sektor publik Mardiasmo. Kemudian yang kedua referensi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Kemudian peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, lalu berbagai artikel di jurnal akuntansi sektor publik, dan juga ada terkait dengan laporan hasil pemeriksaan Provinsi Papua di tahun 2019 dari BPK. Kemudian untuk mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning atau secara campur online dan offline, sehingga untuk media pembelajarannya yaitu menggunakan seperangkat perangkat pembelajaran, RPS, RPP, rubrik penilaian, dan kontrak perkuliahan yang sudah dibagikan kepada mahasiswa. Kemudian juga untuk online learning menggunakan LMS dengan fasilitas dari Microsoft, yaitu Microsoft Teams, dan juga bahan-bahan dari slide bahan ajar dan video rekaman dalam setiap sesi pembelajaran. Untuk mata kuliah ini diampu oleh tim teaching, ada 2 dosen termasuk saya salah satunya untuk mengajar mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, kita akan melihat video pengajaran online via Microsoft Teams untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, selamat siang untuk kita semua yang sudah hadir di room ini ya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Jadi senang sekali karena ini semua masih antusias ya, kameranya masih semua aktif dinyalakan seperti itu. Kita sebenarnya hari ini membahas sebentar ya terkait dengan apa yang sudah saya bagikan minggu lalu untuk RPS yang ada terkait dengan pertemuan kita yang kedua, membahas nanti untuk akuntansi manajemen di sektor publik, gitu ya. Jadi mungkin sebelum saya mulai, saya pastikan saja bahwa yang hadir di sini itu adalah mahasiswa yang
memang mengontrak mata kuliah akuntansi sektor publik, gitu ya. Jadi nanti kita absen di akhir perkuliahan supaya nanti tidak terlalu juga membuang waktu kita untuk perkuliahan dulu. Nanti saya absen lewat portal ya. Pertemuan kedua kita untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ini kita akan membahas beberapa hal, ada agenda kita di sini untuk tujuan pembelajaran. Memang kita akan membahas 3 hal saja, 3 hal pokok. Bagaimana kita memahami akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi, kemudian kita tahu ya proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi di sektor publik, lalu juga bagaimana atau kita tahu begitu peran akuntansi manajemen sektor publik itu seperti apa. Nah, kemudian nanti kita ada diskusi kelompok dan juga informasi terkait tugasnya seperti yang saya sampaikan di dalam RPS kita. Di dalam setiap perkuliahan kita ini kita ada tugas begitu. Nah, untuk overview mata kuliah ini atau teori akuntansi sektor publik di topik pertemuan kedua, tujuan akuntansi manajemen ya. Kita belajar sekarang khusus kalau semester-semester yang lalu Anda sekalian ini belajar terkait dengan akuntansi di sektor swasta. Nah, kali ini kita akan banyak lihat akuntansi di sektor publik. Maka kita lihat dulu secara gambaran besarnya, dikatakan pada dasarnya itu dia tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki kinerja manajemen dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, ini yang sebenarnya kita mau lihat. Di pertemuan kedua ini, peran dari akuntansi manajemen itu seperti apa? Di sini untuk peran utama dari akuntansi manajemen sektor publik itu menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dengan melakukan 2 fungsi. Jadi kalau di akuntansi sektor publik, itu dia ada punya 2 fungsi, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Di Pemda seperti itu, nanti lihat kalau ke sana nanti bisa lihat, oh ini di bidang perencanaan, bidang program, ini bidang monitoring dan evaluasi, pengendalian. Nah, disitulah kita sebagai dalam bidang akuntansi bisa berperan juga begitu ya untuk akuntansi sektor publik. Nah, itu contoh untuk sektor di pemerintahan sebagai bagian dari sektor publik ya. Ada pengertian dari Charter Accountants. Jadi ini di tahun 1994, akuntansi manajemen itu suatu bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen. Benarnya mirip ya seperti definisi yang pertama, bagaimana mulai dari identifikasi sampai melaporkan. Kemudian juga menganalisis. Nah, ini mirip dia punya definisi begitu. Tetapi dijabarkan untuk digunakan untuk 7 hal ini. Jadi kalau kita lihat bahwa dia bisa dipakai untuk perumusan strategi, bisa dipakai untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas, bisa juga dipakai untuk pengambilan keputusan, bisa untuk pengoptimalan penggunaan sumber daya, untuk bagaimana disclosure kepada shareholders ataupun pihak-pihak di luar dari organisasi, kemudian pengungkapan kepada karyawan, dan juga dalam hal melindungi aset. Kita lihat untuk poin pertama dari alat yang bisa digunakan akuntansi ini, alat perencanaan organisasi. Jadi dikatakan akuntansi sebagai alat organisasi, perencanaan organisasi, bahwa perencanaan ini di dalam organisasi itu pastinya merencanakan, kalau di sini kita lihat apa kalau perencanaan ada yang bisa lihat sih, bisa ya. Perencanaan itu dia menetapkan apa? Yang pertama, ini ada yang bisa menetapkan baik ya, kira-kira bawahi ini. Kalau kita lihat di sini perencanaan itu, nah mirip ya seperti mau organisasi sektor publik kah, organisasi sektor swasta kah. Berarti pada saat memulai ataupun pada saat setiap awal tahun itu akan melakukan proses penetapan tujuan, proses penetapan sasaran seperti itu. Tetapi biasanya di organisasi sektor publik yang lain itu melakukan penetapan itu bisa dalam jangka panjang, bisa dalam 10 tahun, 20 tahun, atau bisa jangka menengahnya itu 5 tahun. Jadi tidak perlu membatasi diri bahwa saya ini orang akuntansi, saya hanya urus akuntansi saja. Tidak ya, tapi harus juga concern, harus juga tahu, paham, peduli bahwa kita itu
uh, informasi yang kita sediakan itu berguna di dalam tahapan-tahapan ini 1 sampai tahapan 5 yang dilakukan di dalam akuntansi sektor publik, gitu ya. Nah ini terakhir ya untuk peran akuntansi manajemen sektor publik. Adik-adik bisa lihat di sini untuk perencanaan strategik, lalu untuk memberikan informasi biaya, kemudian memberikan penilaian atas investasi, juga dipakai untuk penganggaran tentu saja, kemudian untuk penentuan berapa besarnya biaya pelayanan, tarifnya berapa, kemudian yang terakhir yang sekarang lagi cukupin ya, mungkin adik-adik juga belajar di akuntansi manajemen terkait dengan penilaian kinerja, begitu ya. Jadi di akuntansi sektor publik juga sekarang sudah reformasi dan sudah bergerak menuju pada bukan bergerak menuju, tetapi sudah sementara ya dalam penilaian kinerja itu. Jadi tidak hanya berlaku di sektor swasta, tapi juga di sektor publik seperti itu. Baik, sebelum kita masuk di diskusi kelompok, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagi yang mau bertanya, ada 1-2 orang yang mau bertanya, silakan. Tadi terkait kita punya materi ya, untuk akuntansi dipakai sebagai alat, apalagi tadi? Jelaskan ada 2 alat yang kita pakai di dalam akuntansi ini, bisa dipakai untuk apa? Untuk manajemen. Masih ingat? Ada yang mau sampaikan pendapatnya? Silakan. Komang mungkin? Ada Komang? Ini ketua kelas diam-diam nih. Tadi dijelaskan terkait akuntansi manajemen toh dipakai sebagai alat untuk apa kira-kira tadi tuh? Sebagai alat untuk, ada yang bisa bantu? Ria mungkin. Sebagai alat perencanaan, alat pengendalian. Silakan. Ya, alat pengendalian. Lalu sebelum alat pengendalian, lalu ada alat apa sebelum alat pengendalian? Alat perencanaan, Ibu. Perencanaan. Ya, betul sekali Elona. Alat perencanaan. Ya, berarti bahwa apa yang kita lakukan di akuntansi itu juga terhubung dengan manajemen. Ya, atau artinya kita juga menyiapkan informasi untuk perencanaan, untuk pengendalian mereka juga, gitu ya. Jadi kira-kira menurut ini karena saya penasaran untuk tadi sudah mendengarkan penjelasan. Kalau akuntansi itu dipakai untuk alat perencanaan itu maksudnya bagaimana? Ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Kira-kira kalau akuntansi dipakai untuk alat perencanaan itu yang bagaimana ya? Tadi kalau misalnya di Uncen, nah Uncen juga kan sektor publik toh. Nah kalau di Uncen begitu kira-kira alat perencanaannya apa? Kalau Uncen terlalu besar, saya kasih contoh kecil lagi di program studi di kita ya, di program studi di jurusan akuntansi itu, adik-adik waktu bayar SPP, waktu bayar UKT. Nah, apa yang dilakukan setelah bayar UKT itu? Bukti pembayarannya dipakai buat apa? Kira-kira? Biasanya. Kalau sudah di awal-awal semester, biasanya bayar SPP lalu buktinya pakai bikin apa? Penyusunan KRS, Ibu. Penyusunan KRS, Ibu. Ya, betul. Ya, betul ya, Bernadetta. Jadi dipakai sebenarnya kita pakai untuk urus ini ya,
KRS. Jadi kalau sudah bayar SPP, lalu kita tunjukkan kita punya bukti sudah bayar, kemudian kita bisa urus KRS, ya toh? Nah, itu contoh bagaimana informasi bayar SPP itu dipakai untuk adik-adik merencanakan. Itu contoh yang paling kecil yang dekat dengan adik-adik mahasiswa bagaimana pakai informasi keuangan untuk perencanaan, begitu ya. Nah, itu contoh. Mungkin saat ini belum bergabung di organisasi atau belum mendapatkan gambaran terkait dengan akuntansi dipakai sebagai alat perencanaan. Tapi sebenarnya adik-adik sudah melakukan itu dengan cara apa? Ya, bayar SPP kemudian pakai itu untuk urus KRS, ya toh, susun kartu rencana studi. Nanti kalau sudah susun kartu rencana studi, tunggu dosennya untuk ACC lagi, pembimbingan lagi, perwalian lagi, seperti itu. Lalu setelah itu bisa kotak mata kuliah yang ada. Nah, itu contoh untuk perencanaan ya. Lalu kalau contoh untuk pengendalian, contoh biasanya kalau kita sudah selesai kuliah, ada nilai, ya toh, dari dosennya. Lalu adik-adik sendiri, bukti adik-adik punya nilai di satu semester itu tuh dinyatakan dalam dokumen apa? Kira-kira adik-adik lihat di portal itu. Ada nilai toh? Nilainya apa? Ya, KHS. Nah, dari informasi KHS itulah yang dipakai untuk menentukan nanti di semester depan kita bisa kontrak mata kuliah apa, berapa SKS yang kita bisa kontrak. Nah, itu contoh ya, informasi dipakai untuk alat pengendalian. Nah, itu ya, kira-kira itu contoh paling kecil ya, buat yang paling dekat dengan hari-harinya mahasiswa. Jadi perencanaan dan pengendalian itu adalah dua mata, dia bilang satu koin mata uang begitu ya, yang bersebelahan. Seperti dia tidak bisa saling terpisah, dia saling tergabung bersama-sama. Nah, kira-kira kayak begitu ya terkait dengan perkuliahan kita di siang ini untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, kita kembali pada topik diskusi kita. Ini tugasnya buat diskusi kelompok ya. Nanti akan ada breakout room, silakan nanti bisa bergabung masing-masing kelompok, lalu membahas pertanyaan ini ya. Ada 3 pertanyaan saja terkait dengan bagaimana peran akuntansi manajemen di dalam organisasi sektor publik, lalu proses perencanaan dan pengendalian di organisasi sektor publik itu bagaimana, lalu pengendalian biaya di sektor publik itu bagaimana, bebas ya, boleh pakai contoh dari pemerintah daerah, misalnya SKPD apa begitu, boleh pakai dari misalnya di Uncen, mau pakai di LSM, atau mau pakai di organisasi mahasiswa, itu juga termasuk organisasi sektor publik toh. Nah, boleh pakai itu sebagai acuan atau contoh ya. Ini terkait diskusi kelompok, dan ini tugas individunya ya, seperti yang sudah disampaikan di dalam RPS ya. Jadi nanti tugas individunya dikumpulkan untuk ringkasan mata kuliah. Nanti kita ada kuis, nanti jam 6, kita kuis setengah jam saja ya. Nanti bisa link di CBT Bank soal kita, login saja pakai akun masing-masing ya. Lalu bisa bergabung di situ 6 sore. Kita 30 menit saja kuis materi hari ini ya. Kira-kira begitu. Nanti PowerPoint atau materi ini saya taruh di MS Teams. Nanti bisa di-download, bisa dilihat ya, untuk dipelajari kembali apa yang sudah kita bahas di siang hari ini. Oke. Mungkin itu. Ini kita punya referensi hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, stop share screen dulu ya. Ada yang mau ditanyakan atau baik? Kalau tidak ada, kita bisa. Oh ya, silakan, 1 orang. Monggo, silakan. Begini mau tanya, ringkas materi bab 2-nya itu dari buku atau dari mana itu? Terima kasih. Baik.
dari mungkin yang ada di rincian RPS itu. Jadi nanti bisa lihat bukunya Pak Mardiasmo yang saya kasih di ketua kelas ya. Nanti bisa, kalau mungkin belum dapat, bisa nanti kontak ketua kelas, ada di sini ya, ada Komang ini, nanti bisa sampaikan ke Komang. Komang saya belum dapat buku, gitu ya. Jadi nanti biar bisa dapat materi di materi bab 2. Itu yang kita pakai untuk referensi kita di siang ini, gitu ya. Mungkin itu dulu untuk apa yang kita bisa, ya sudah beberapa waktu ini ya melewati. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita jumpa lagi di pertemuan berikut di minggu depan. Oh ya, silakan Melani, satu lagi. Izin bertanya Ibu terkait materi yang tadi. Di sini pertanyaan saya, Ya, silakan. apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan jika perencanaan yang dilakukan tidak dapat direalisasikan sampai akhir waktu yang telah ditentukan, Ibu? Oke, pertanyaan. Satu itu pertanyaannya sudah? Ada lagi, Ibu? Ya. Pertanyaannya lagi, yang kedua biar nanti sekalian saya jawab ya. Silakan Melani. Nah, pertanyaan saya di sini kan informasi akuntansi ya, sebagai alat perencanaan dibedakan jadi 3. Yang saya mau tanyakan itu informasi yang bersifat kuantitatif sama kualitatif itu contohnya seperti apa, Ibu? Oke, informasi kuantitatif dan kualitatif contohnya bagaimana ya? Oke, Ya, baik. Saya langsung tanggapi ya Melani. Jadi tadi Melani sampaikan bahwa Ibu bagaimana karena tapi ternyata tidak terlaksana begitu. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira begitu ya. Nah, ini yang kita bicara terkait dengan pengendalian. Nah, tadi kan saya menganalogikan ya, mengandaikan bahwa perencanaan dan pengendalian itu dia kayak, kalau kalian lihat itu uang koin itu dia kan ada sisi sebelah atau, nah kita bisa banding itu perencanaan, sisi sebelahnya itu pengendalian. Jadi kalau seandainya perencanaannya dilakukan tapi ternyata tidak terlaksana, maka fungsi berikutnya di manajemen yaitu pengendalian harus dilakukan. Waktu pengendalian, waktu monitoring dan evaluasi itu harus kita evaluasi. Kenapa? Kita sudah rencana baru kenapa tidak terlaksana. Nah, kita harus cari tahu di mana posisinya di pengendalian. Kira-kira begitu ya. Jadi boleh kita rencana-rencana tapi tidak terlaksana, tapi kita harus evaluasi di mana di pengendalian. Begitu ya. Jadi tetap saja akuntansi masuk di situ. Begitu ya. Jadi baik dari perencanaan maupun dari pengendalian. Nah, itu yang pertama. Lalu pertanyaannya Melani menarik yang kedua ini, bahwa Ibu kalau begitu contoh untuk informasi kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa? Nah, saya tadi kasih contoh sebenarnya informasi kuantitatif itu terkait dengan angka. Jadi bisa angka-angka di dalam misalnya anggaran. Kalau contoh yang paling dekat, sudah terkumpul sekian, lalu kita mau pakai untuk apa saja. Nah, dari seperti itulah yang kita bilang sebagai angka-angka. Informasi kuantitatif, informasi yang sifatnya berangka. Tapi kalau informasi yang kualitatif, jadi sifatnya informasi, sifatnya lebih maksudnya lebih kata-kata, begitu ya. Jadi deskripsi, bukan angka. Jadi non angka. Yang kita sampaikan kualitatif itu terkait dengan angka, yang kuantitatif itu terkait dengan kata-kata, begitu ya. Jadi contoh, misalnya Komang ini ketua kelas, dia datang baru dia kasih tahu teman-teman di rapat, dia sampaikan teman-teman kita punya rencana besar untuk cari dana, misalnya itu kita tidak bisa laksanakan di, misalnya kalian rencana misalnya mungkin di Holtekam, kalian mau rencana sepanjang jalur di Holtekam, kalian mau basar di situ misalnya, tetapi kemudian Komang datang bawa informasi bahwa oh teman-teman ternyata tidak bisa jualan begitu saja tanpa ada izin, harus kita urus izin dulu misalnya. Nah, ini yang kita bilang contoh informasi kualitatif, informasi yang sifatnya kata-kata tetapi itu dipakai untuk mengambil keputusan, begitu ya. Jadi Melani bisa bedakan ya antara informasi yang angka, yang tadi di berapa rupiah, berapa angkanya itu dipakai untuk pengambilan keputusan, dan informasi kata-kata yang dipakai juga untuk ambil keputusan. Begitu ya. Jadi tidak selamanya semuanya
informasi harus angka. Tidak selamanya semua informasi harus kata-kata saja. Begitu. Jadi bisa kombinasi dari kedua-duanya, dan itu ada di dalam akuntansi dalam proses manajemen. Begitu ya. Nah, mungkin itu ya pertanyaan yang baik sekali dari Melanie. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Oke, mungkin itu saja buat kita semua di siang ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan pada penjelasan kali ini. Selamat siang.